mau belajar malam hari ini Tuhan. Untuk berikan apa yang kami punya malam hari ini Tuhan. Dan malam hari ini Roh Kudus, biar Engkau bicara pada setiap hati kami Tuhan. Roh Kudus, bajak setiap hati kami Tuhan. Buat kami bisa mendengar setiap pesan-Mu dengan jelas Tuhan. Kami tahu Engkau mau pakai setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau panggil setiap kami malam hari ini Tuhan. Kembali Engkau panggil kami Tuhan, untuk masuk lebih dalam mengenal Engkau Tuhan. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidup kami. Bagi-Mu Tuhan seluruh mimpi dan cita-cita kami Tuhan. Karena Engkau layak terima yang terbaik Tuhan. Bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu semuanya. Ini kami Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan. Oh, kami beri pujian, kami beri syukur, kami naikkan cinta kami Tuhan. Karena Kau layak terima yang terbaik Yesus. Oh Yesus, Yesus. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan jadi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Kami serahkan di hadapan-Mu malam hari ini Tuhan. Serahkan padamu segala cita-cita kami Tuhan. Masa depan kami Tuhan. Masa depan kami tahu semua ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Tangan yang punya kuasa dalam hidup kami. Jadikan kami terang-Mu. Dan Kau sinari setiap kami dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Buat kami menjadi bangkit Tuhan, menjadi terang di tengah-tengah orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Kami mau bangkit dan kami mau berdiri buat bangsa kami Tuhan. Kami mau bangkit dan kami mau berdiri buat tempat tinggal kami Tuhan. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan jadi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu.
Terima kasih Tuhan. Kami hadapkan hati kami, hidup kami saat ini di hadapan-Mu Tuhan. Persiapkan hati kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Biar firman itu berbicara pada hati kami Tuhan. Kami tawan setiap pikiran kami, biar semuanya fokus hanya kepada Engkau Tuhan. Setiap pikiran yang mencoba bercabang, mencoba mengganggu perhatian kami patahkan setiap siasat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap pikiran kami hari ini Tuhan, selama beberapa jam ke depan fokus kepada Engkau. Bicara pada hati setiap kami, persiapkan kami untuk acara besar-Mu tanggal 3 Tuhan, di mana kami Kau undang untuk masuk dalam sebuah tempat keintiman Tuhan. Terima kasih Bapa. Bicara dalam hati kami, persiapkan hati kami. Hanya di dalam nama Yesus. Mari Tuhan, tawan setiap pikiran kami. Kami hancurkan setiap kubu pertahanan dibangun dari dasar keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap pikiran kami terfokus pada Engkau Tuhan Roh Kudus. Mari Roh Kudus bicara Roh Kudus. Ubah hati kami, ubah hati kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucapkan syukur. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Wow, jauh banget. Oke, shalom teman-teman semua. Oke, kakak di bawah aja, soalnya jauh banget kalian. Kayaknya makin hari makin jauh sih tempat duduknya. Awalnya kayaknya di sini, lama-lama di sini, lama-lama di belakang. Makin jauh. Kakak saja yang mendekat deh. Oke, teman-teman. Kakak, kita tinggal 2 minggu lagi sebelum acara tanggal 3 Jun ya. Ya, jadi kakak minta benar-benar perhatian. Kakak cuma punya sisa tinggal 2 minggu untuk persiapkan kalian mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Siapa di sini rindu untuk berjumpa dengan Tuhan? Kakak juga rindu. Amin. Teman-teman, adik-adik semua, kakak cuma rindu satu nih. Persiapkan ya, persiapkan. Sebab tanggal 2 minggu lagi teman-teman, kita ini akan masuk tanggal 3 itu kita ada acara di sini ya. Kalau belum tahu, tanggal 3 kita akan adakan worship night. Kita akan masuk malam pujian penyembahan. Jadi dikecilin dikit Bray, kecilin dikit. Oke. Jadi di tanggal 3 itu bukan acara kayak, ya ada khotbah juga mungkin, belum tahu. Tapi intinya kita di sini akan fokus nyembah Tuhan. Jadi di sini juga kalian bebas, mau bawa teman boleh. Ya pokoknya penuhi tempat ini, kalian ajak teman-teman. Kita hadir tanggal 3 sama-sama kita mau sembah Tuhan sama-sama di tempat ini. Jadi itu sebuah acara worship night. Malam pujian penyembahan, kalian datang ke sini benar-benar datang untuk menyembah Tuhan. Ya, bukan untuk melihat pertunjukan, bukan untuk melihat sesuatu yang megah gitu ya. Jadi acaranya kita nggak buat seperti kemarin, karena kemarin itu kan sewa panggung, sewa lampu gitu ya. Itu plus kita kenapa, karena repot banget kita kalau mesti sewa kayak gitu lagi, jadi kita nggak sewa lagi. Tapi kita akan buat tempatnya seperti ini tetap gitu ya, cuman ya kita akan dekor aja paling gitu ya. Tapi yang paling penting bukan masalah dekornya, yang paling penting bukan masalah acaranya, tapi yang paling penting hati kalian dipersiapkan untuk tanggal 3 itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Teman-teman masih ingat gak cerita yang kakak bawa di The Calling pertama? Di The Calling pertama yang kakak cerita, kakak ke Solo. Ingat gak ceritanya? Tentang bagaimana satu anak hamba Tuhan yang gak percaya Roh Kudus gitu kan. Awalnya menyembah Tuhannya di belakang ngeliatin gini kayak foto model begini gitu kan. Orang nyembah Tuhan ngeliatin aja gitu kan. Tapi ketika dia dijamah Tuhan, dijamah Roh Kudus, besokannya menyembah Tuhan paling antusias. Maju paling depan, lompat sini, lompat sana. Sampai penyembahan berlutut tersungkur. Kenapa? Gara-gara kemarin malam dibawa Tuhan ke surga teman-teman. Ingat gak ceritanya kakak ceritakan? Dia lagi nyembah, lagi gak ngapa-ngapain. Awalnya cuma pencurahan Roh Kudus, kita doain mereka, kita tumpang tangan, didoain dia jatuh, plok gitu kan. Gak bangun-bangun sampai jam 12 malam. Ternyata ketika kakak tanya, dia dibawa Tuhan ke surga. Besokannya berubah drastis orang itu. Dari yang kalau penyembahan begini-begini, kayak foto model gitu kan. Orang nyembah begini, dia di belakang begini aja gitu kan. Liatin gitu kan. Besokannya mengalami transformasi, perubahan di jamaah Tuhan. Ternyata dibawa ke surga gitu kan ya teman-teman. Sekarang kamu bilang begini, perjumpaan dengan Tuhan itu real. Ya, pengalaman pribadi dengan Tuhan itu real, nyata, bukan cuman dongeng, bukan cuman cerita tahayul gitu ya. Itu sesuatu yang bisa kalian alami teman-teman. Karena saya percaya begini,
Tuhan itu kan di The Calling pertama kakak share, hati Tuhan sebenarnya rindu supaya kalian itu bertemu dengan dia, betul nggak? Hati Tuhan rindu supaya kalian mencari wajahnya. Masih ingat kakak bilang begitu? Hati Tuhan, panggilan terutama kita apa? Panggilan terutama kita adalah mengenal Tuhan. Mencari wajahnya dengan seluruh kehidupan kita. Seumur hidup kita dipanggil untuk mencari wajah Tuhan. Sampai ketemu, kapankah ketemunya nanti ya di surga ya? Enggak, bukan bicara nanti surga. Justru selama kamu hidup di dunia ini kalian perlu punya pengalaman dengan Tuhan. Ingat gak kakak cerita juga, nanti kalau kita di sini masuk surga, belum tentu kalian tahu Tuhan Yesus yang mana, betul gak? Kakak kemarin cerita, betul gak? Kita masuk surga nih, wah semua masuk surga. Sampai di surga, bingung, Tuhan Yesus yang mana ya? Kenapa? Karena gak pernah kenal selama kita hidup di dunia. Ya kalau iya mukanya sama kayak di foto-foto, kalau enggak, betul nggak? Iya kan kalian lihat Yesus kayak taunya dari mana kalau itu Yesus? Foto. Ya kalau iya fotonya kayak gitu. Kalau enggak, siapa yang tahu? Itu kan kira-kira, betul nggak? Itu kira-kira Yesus mukanya kayak gitu. Jadi kalau iya kan mukanya kayak gitu. Kalau enggak, kalau iya rambutnya gondrong. Kalau rambutnya jabrik, betul nggak? Kita nggak tahu mukanya kayak gimana. Tapi kakak mau bilang begini, kalau kalian biasakan membangun kehidupan kalian untuk dengar suara Tuhan, dengar ya baik-baik. Antonio, oke. Yuhu. Anak kesayangan kakak. Jadi selalu kakak panggil senantiasa ya. Jadi gini teman-teman, kalau kalian biasakan hidup kalian dibangun untuk belajar dengar suara Tuhan selama kalian hidup, nggak perlu kalian tahu muka Yesus kayak gimana. Begitu kalian sampai di surga, begitu Yesus panggil nama kamu, kamu tahu itu Yesus yang panggil kamu. Bukan Petrus, bukan Yohanes, bukan Paulus. Kamu tahu itu bukan Abraham. Siapa? Yesus. Karena kenapa? Selama kamu hidup di dunia ini, kamu sudah melatih kupingmu untuk mendengar suara Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, dombaku mengenal suaraku. Kalau kamu benar-benar dombanya Tuhan, pasti kamu tahu suara Tuhan kayak gimana. Ya, nanti kakak berdoa setelah tanggal 3 Jun baru kakak ada waktu untuk jelasin bagaimana mendengar suara Tuhan. Tapi hari ini kakak mau bangun dari fondasinya, kenapa kita perlu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena kalian datang ke gereja seumur hidup kalian pun 40 tahun, misalnya 20-30 datang ke gereja, tapi gak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, teman-teman. Kalian gak pernah ngalamin yang namanya merasakan pengalaman dengan Tuhan. Kalian cuma sekedar tahu tentang Tuhan, tambah pinter, tambah profesional, tapi gak punya pengalaman dengan Tuhan, tuh sedih teman-teman. Bukan bicara kamu masuk neraka lo kalau kayak gitu, enggak. Kakak percaya kalian masuk surga kalau kalian percaya Tuhan Yesus. Tapi ini bicara soal pengenalan kalian dengan Tuhan. Ini bicara soal bagaimana kalian tuh punya hubungan dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan setiap harinya. Hari ini kakak mau bicara khusus mengenai kekekalan. Ini tema yang unik. Hari ini agak fun dikit. Tapi kakak berdoa supaya ini membukakan kalian bahwa kita hidup di sini nih cuman sementara. Di sini udah pernah belajar matematika belum? Yang perkataan begini. Tahu nggak lambang begini nih? Limit apa sih? Lambang apa sih namanya, tidak terhingga, tahu ya? Tidak terhingga dibagi dengan angka kapanpun tetap hasilnya adalah 0. Betul nggak? Tidak terhingga tahu dong, anak kecil apaan tuh kayak gitu-gitu. Tapi kalau udah gede SMA tahu dong, tahu ya? Yang kayak gini nih, yang gambar kakak lupa namanya apa. Tapi bilangan tidak terhingga dikali bilangan apapun pasti hasilnya 0. Sama seperti bilangan dikali 0 pasti 0, betul nggak? Nah ini sama, tidak terhingga dikali berapapun hasilnya tetap 0. Teman-teman, kakak mau bilang begini, kehidupan kita ini paling berapa tahun sih? 60 tahun kalau iya, 40, 50, 30 lah, betul ya? Pendek banget, enggak, 40, 50 lah, betul ya? 50, 60 lah, taruh 60, firman Tuhan 70 lah, ya betul ya? Kira-kira umur manusia 70 tahun. Bandingkan 70 tahun dibanding nanti kalian masuk ke kekekalan selama-lamanya. Dibagi 70 tahun dibagi selama-lamanya tidak terhingga, tetap 0. Kita hidup tuh pendek cuman 70 tahun misalnya gitu ya. Tapi setelah kita selesai hidup di dunia ini, nah baru kehidupan kita yang sesungguhnya dimulai. Itu namanya adalah kekekalan. Kekekalan tuh bicara soal sesuatu yang tidak lagi masuk dalam ruang waktu. Bukan lagi bicara soal tahun berapa, waktunya berapa, jam berapa, enggak. Itu bicara soal keabadian. Selama-lamanya. Ya, hari ini kita mau buka dulu firman Tuhan. Dari ayat emasnya dulu, panggilan The Calling. Kita buka dulu
Ayat emasnya kakak ganti sedikit. Ester 4. Ayat emasnya Ester 4. Sudah dapat? Katakan amin. Ester 4-nya udah dapat? Ester 4 ayat 14. Yang B aja. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Ya, itu bicara soal apa? Kakak mau bicara gini, siapa tahu kalian ini kan kakak di The Calling pertama kakak sudah sampaikan begini, bahwa kalian semua bisa terima Tuhan Yesus itu karena Tuhan yang panggil kamu, betul nggak? Siapa di sini sudah pernah dengar suara Tuhan? Kalian pasti sudah pernah dengar suara Tuhan semuanya. Kalau enggak, kalian nggak mungkin bisa bertobat. Nah, seumur hidup kita perlu belajar. Kita sebenarnya pernah dengar, tapi kita nggak ngeh. Tahu nggak ngeh itu maksudnya apa? Nggak sadar bahwa itu Tuhan yang bicara. Nggak sadar bahwa itu suara Tuhan. Tapi sesungguhnya setiap kalian pasti sudah pernah dengar suara Tuhan. Sudah pernah dengar. Ya, jadi gini, siapa tahu di saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukanmu sebagai ratu. Ini bicara soal apa? Siapa tahu saudara, teman-teman Anda dan saya, kakak pernah cerita nggak? Terakhir yang kakak The Calling pertama kakak kayaknya cerita tentang mimpi kakak, betul nggak? Kakak dapat sebuah mimpi dulu beberapa tahun yang lalu mengenai sebuah pertandingan estafet. Kakak pernah cerita ya? Sudah cerita ya? Ya udah nggak usah diulang. Tapi intinya kenapa? Tuhan sudah tunjuk kalian sebagai pelari terakhir. Tuhan tunjuk kalian lahir di tempat, di keadaan dunia seperti ini, ada maksudnya. Kalian dipilih untuk bisa berada menjadi seorang Kristen akhir zaman. Kalian sudah dipilih untuk berlari di pertandingan atau dibilang ronde paling akhir. Kakak masih ingat ketika kakak jadi pelari terakhir di mimpi kakak itu, kakak lihat 5 menit terakhir, waktunya sudah singkat. Jadi kakak mau bicara soal mengertilah bahwa kita ini waktu-waktu ini sudah dekat. Bukan bicara soal dunia kiamat, enggak. Tapi bicara soal kedatangan Tuhan berupa kegerakan yang besar-besaran akan segera terjadi. Kegerakan yang membawa orang-orang jiwa-jiwa bertobat kepada Tuhan itu segera terjadi. Kakak berdoa supaya kalian ini dipersiapkan untuk ikut masuk dalam kegerakan. Kalian tahu nggak di Indonesia dulu beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah tuh tahun berapa kakak lupa do the research. Tapi pernah ada namanya gerakan jambore besar-besaran. Itu jauh sebelum ada gereja GBI. GBI kan sekarang di mana-mana ya, gitu ya. Jauh sebelum ada gereja IFGF. Dulu gereja itu baru ada paling GPDI kayak gitu-gitu, ya. Jadi gereja zaman dulu gitu ya. Sebelum ada gereja-gereja besar di Indonesia pernah ada sebuah ledakan kegerakan anak muda. Kalian search sendiri, jambore tahun berapa tuh saya lupa. Di situ waktu itu Pak Niko, tahu Pak Niko nggak? Ya, yang dari GBI itu kan. Pak Niko masih muda, mungkin seumur lebih muda dari kakak, masih umur 17, 18, 19-an. Pak Petrus Agung tahu ya? Pak Petrus Agung juga masih muda saat itu, seumuran. Jadi di jambore besar-besaran itu yang waktu itu ada di Jakarta, di situ hadir beberapa anak-anak muda kurang lebih seumuran kalian. Anak muda sekarang, anak muda yang dulu ikut jambore itu, yang dijamah Tuhan, yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, banyak dari mereka hidupnya diubahkan melalui jambore itu, sekarang jadi anak-anak muda yang terkenal. Mau tahu siapa aja? Jeffrey Rahmat. Jeffrey Rahmat tuh pendiri JPCC. JPCC tahu? Nah, Jeffrey Rahmat. Lalu Pak Niko. Siapa lagi? Pak Petrus Agung. Siapa lagi? Pak Petrus Suryajaya. Zaman-zamannya pergerakan itu Jimmy Ontoro, kalau tahu IFGFGC, dia juga bertobat di tempat yang sama, di waktu yang sama. Kegerakan pernah melanda Indonesia dengan sangat kuat, dan lewat kegerakan itu lahirlah beberapa anak-anak muda yang sekarang mendirikan gereja-gereja besar di Indonesia. Lahirlah anak-anak muda yang dari keluarga sederhana. Kalau kalian tahu citra Pak Petrus Agung, beliau juga dari keluarga yang miskin, susah hidupnya. Di jambore itu dia dijamah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Dari situ hidupnya berubah. Kemarin kan sempat mendirikan gereja terbesar di Semarang, betul nggak? Ya. Lalu siapa lagi? Jeffrey Rahmat mendirikan GPCC yang benar-benar memberi dampak dalam musik kekristenan di Indonesia, betul ya? Tahu lagu-lagunya dari Siti Muhede, betul ya? Itu dimulai dari apa? Dari jambore itu. Pernah ada sebuah kegerakan besar-besaran yang membuat anak-anak muda bertobat. Dan anak-anak muda itu lahir jadi anak-anak muda yang radikal di hadapan Tuhan.
Dan mereka menciptakan hal-hal besar dan ajaib di bangsa ini selama mereka hidup. Sekarang mereka sudah tua. Dulu masih muda, masih fresh. Dan dia dilawat Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi kakak mau bilang perjumpaan dengan Tuhan itu nyata. Lewat perjumpaan itulah sekarang mereka yang pendiri-pendiri gereja-gereja besar, orang-orang yang memberi dampak signifikan itu bertobat di tempat yang sama. Mengalami perjumpaan Tuhan di tempat yang sama. Dan menghasilkan dampak di Indonesia ini. Sampai hari ini juga. Betul gak? Nah kakak mau bilang sebentar lagi akan ada kegerakan baru lahir di Indonesia. Akan ada kegerakan baru lahir di Indonesia. Banyak hamba-hamba Tuhan juga menubuatkan bahwa kegerakan akan segera dimulai di Indonesia. Tapi masalahnya ketika Tuhan bilang aku akan bangkitkan kegerakan di Indonesia, setan dengar gak? Dengar. Dia bakal tinggal diem gak? Enggak. Dia akan coba hancurkan rencana Tuhan. Dari dulu kan kerjaan dia begitu, betul gak? Setiap kali Tuhan bikin rencana, dia coba hancurin, betul gak? Memang kurang kerjaan dia, kayak gitu. Betul gak? Dia tahu bahwa kegerakan akan segera dimulai di Indonesia. Makanya kalian lihat sekarang Indonesia sedang muncul kaum-kaum radikal, betul gak? Kaum-kaum yang merusak, betul gak? Yang mencoba membuat Indonesia jadi negara bersyariah, tahu kan? Ya, kenapa? Karena iblis tahu Indonesia akan dilanda kegerakan Tuhan. Jadi sebelum kegerakan Tuhan datang, dia coba rubah jadi negara bersyariah yang agamanya cuma satu, betul gak? Kenapa? Karena iblis tahu kegerakan akan dimulai di Indonesia. Itulah peran Anda dan saya sekarang mesti ngerti kenapa Anda dan saya dipanggil untuk bertobat di hari-hari seperti ini. Karena ada peran yang signifikan dalam hidup kalian masing-masing. Kalian dipanggil untuk jadi berdiri sebagai pemuda-pemuda di akhir zaman seperti ini. Kalian punya panggilan. Bilang kanan kiri, kamu punya panggilan. 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 Enggak sebuah kebetulan kalau Tuhan kumpulkan Anda semua di sini dan bertobat di tempat yang sama di sini. Enggak sebuah kebetulan. Enggak sebuah kebetulan kalau di Tanah Merah ini yang sudah lama enggak pernah ada kegerakan, kita mulai coba buat kegerakan demi kegerakan kecil-kecilan. Tapi kakak percaya akan jadi sesuatu tsunami yang besar, betul enggak? Dimulai dari yang kecil. Tapi kakak percaya itu bukan sebuah kebetulan. Tuhan memang sudah merancang semua itu. Hari ini kakak mau bicara mengenai kekekalan, sadar. Supaya tujuannya cuma satu, membuat kita sadar bahwa hidup kita sekarang cuma sementara dan pendek sekali. Kalian bisa bayangkan gak? Coba bayangin ya. Kalian disuruh hidup selama-lamanya gak pernah akan mati. Abadi selamanya. Bisa bayangin gak hidup kayak gimana tuh? Kakak sih gak bisa bayangin, terlalu luas buat kakak. Banyak orang pikirkan, betul gak? Kalau Anda mati, Anda masuk surga, dipikir selesai. Udah, kita jadi debu. Enggak. Kita bukan benda mati. Begitu kita mati selesai di dunia ini pindah selesai. Udah gak ada memori. Enggak. Nanti di surga teman-teman, kalian bawa memori kalian di dunia ini naik ke surga, tahu nggak? Di surga nanti begitu sampai di surga bukan artinya kita gak kenal satu sama lain. Kita jadi orang baru, lupa ingetan. Enggak. Di surga memori yang kalian pernah alami di sini yang baik-baik doang dibawa naik ke surga. Jadi nanti kalian kenal gak sama kakak? Kenal. Nanti kalau di surga ketemu sama kakak, kenal gak? Kenal. Di surga nanti itu gak ada ruang dan waktu. Dan di surga nanti nih, ini kakak tahu dari mana? Memang kakak gak pernah dibawa ke surga, tapi kakak baca buku cerita orang-orang yang dibawa surga. Tapi lebih masuk akal kalau memang betul surga itu adalah sesuatu yang nyata. Begitu. Jadi kakak mau bilang begini, di surga itu nanti Anda dan saya pasti kenal satu sama lain. Tapi rupa kita bentuknya beda. Kita gak pakai tubuh kita yang fana. Kita pakai tubuh kemuliaan yang sempurna. Jadi yang cacat misalnya di dunia ini nggak punya kaki, di sana bakal punya kaki. Karena kita pakai tubuh kemuliaan, beda semuanya. Di surga itu sebuah kekekalan, tuh sebuah kehidupan yang baru. Tapi semua memori di masa kita hidup di dunia ini ada di sana. Jangan dipikir kita lupa keluarga kita siapa. Ingat saudara. Karena masih ingat gak kesaksian Robert Liardon, dia dibawa ke surga. Di surga dia lihat masuk ke rumah seseorang. Di rumah orang itu ada foto keluarganya selama dia masih di dunia. Dia masih ingat ini dulu istri saya. Bukan ini dulu, ini istri saya, ini anak saya. Di surga kenal satu sama lain. Jadi bukan di surga nanti kita selesai, gak ngapa-ngapain. Enggak. Di surga kita tetap kerja gak? Iya tetap kerja. Kerjanya ngapain? Kerjanya melakukan panggilanmu. Anda dan saya punya panggilan. Jangan dipikir nanti di surga udah kita ngedeprok doang.
senang-senang gitu loh. Ada senang-senangnya, tapi kerja pun akan menyenangkan hati kamu sendiri karena itu memang panggilan kamu. Kakak kalau disuruh cerita, kakak disuruh untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kakak suka. Kakak gak pernah merasa itu beban. Tapi memang kakak suka. Karena itu memang adalah panggilan saya. Jadi kakak mau ingatkan kalian, ada sebuah kekekalan kita di dunia ini cuma mempersiapkan kita untuk kekekalan. Dunia ini cuman sementara, di surga nanti akan terus lanjut. Tapi nggak ada yang namanya nafsu, hawa nafsu, nggak ada. Masih ingat bahwa dia istri kita? Ingat, tapi nggak ada rasa nafsu di dalamnya. Hanya kasih, nangkap nggak? Hanya saling mengasihi. Ada rasa kagum, ada, tapi nggak ada eros di dalamnya, nggak ada hawa nafsu, hanya kasih. Nangkap ya? Nah, kita mau buka satu firman Tuhan di 1 Yohanes. 1 Yohanes 2 Yohanes 8. 2 Yohanes 1 ayat 8 maksudnya. 2 Yohanes 1 ayat 8. Yuk kita baca. Ini pesan Yohanes di hari-hari akhir dari hidupnya, menjelang akhir pelayanannya. Surat Yohanes kepada jemaat. Firman Tuhan berkata apa? Ayat 8, yuk kita sama baca. 1, 2, 3. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami ya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, bahasa Inggrisnya kakak suka. Live in such a way that you will get your reward. Begini artinya, hiduplah sedemikian rupa supaya kamu nanti dapat upah dari semua yang kamu kerjakan di dunia ini. Dan perhatikan, upahnya bukan upah separoh, tapi upah apa? Ulang, baca 1, 2, 3. Upah apa? Sepenuhnya. Kalau Yohanes bilang ada upah sepenuhnya, berarti ada yang cuma dapat upah setengah, ada juga yang nggak dapat upah. Karena dia bilang apa? Hiduplah sedemikian rupa supaya kamu dapat upah kamu sepenuhnya, bahasa Inggrisnya gitu. Hiduplah sedemikian rupa supaya nanti di surga kamu dapat upahmu secara penuh. Berarti kalau Yohanes ngomong kayak gitu, dia sedang berkata bahwa menjelaskan bahwa nanti ada yang masuk surga tapi nggak dapat upah. Ada yang masuk surga dapat upah tapi cuma setengah. Karena itu Yohanes ingatkan, ayo coba teman-teman, hiduplah sedemikian rupa di waktu kita yang singkat ini dengan sangat-sangat dahsyat istilahnya ya, dengan sangat-sangat bergairah supaya nanti kamu di surga dapat upahmu penuh. Nangkep gak? Jadi gini, Yohanes sedang bilang, teman-teman, dengar nih teman-teman. Ayo coba hidup sekuat tenagamu untuk melayani Tuhan. Hidup mengejar panggilanmu. Supaya nanti kamu di surga dapat upahmu penuh. Nggak setengah atau juga nggak dapat upah sama sekali. Jadi kalau Yohanes ngomong gitu, sekali lagi kakak tegaskan. Ada beberapa dari kita orang Kristen yang ternyata sampai di surga nggak dapat upah. Tetap masuk surga nggak? Masuk. Tapi nggak dapat upah apapun. Tidak memerintah bersama Tuhan. Kalau Pak Yusak pernah bilang bahwa di surga itu ada berapa tingkat gitu loh. Jadi ada yang di lantai 1, ada 2, istilahnya berapa tingkat gitu. Ada yang punya rumah sendiri, ada yang tinggalnya di barak, tau nggak, rame-rame gitu loh. Karena kenapa? Seumur masa hidupnya di dunia tidak membangun rumahnya di sana gitu loh. Jadi istilahnya jadi istilah gini, kita nih ada yang akan dapat upah penuh, ada yang cuma dapat upah setengah, ada yang nanti upahnya penuh. Makanya Yohanes bilang, ayo hiduplah sedemikian rupa dengan sangat radikal, dengan sungguh-sungguh supaya nanti upahmu penuh. Karena kenapa? Kita ini makhluk abadi, bisa bayangin nggak? Kita ini makhluk yang sebenarnya nggak bisa mati. Kita mati di sini cuma pindah. Kalau kita terima Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan Yesus, kita masuk surga. Kata siapa kak? Kata Firman. Oh masa iya kak? Terserah percaya nggak percaya. Tapi kakak percaya, kenapa? Namanya iman. Betul ya? Kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita mati di sini, pindah ke surga. Lanjut hidup lagi nggak? Iya, terus hidup lagi. Jadi kalau orang punya pikiran, YOLO, hidup cuma sekali. Enggak. Hidup itu selama-lamanya. Kalau kamu cuma pikir nih, gini, orang yang punya mentalitas panjang akan berbeda hidupnya loh. Contoh gini ya, kalau kalian ini
tahu bahwa kalian hari ini hidupmu yang terakhir. Setelah itu kamu nggak hidup lagi. Lalu di depan kalian sini ada meja penuh dengan makanan-makanan yang kalian suka. Kalau tahu bahwa hidup saya cuma tinggal 1 hari, lalu saya selesai, jadi tiada gitu ya. Kalian pasti makan satu meja itu, kalau bisa semuanya saya makan. Kenapa? Menikmati hari terakhir, betul nggak? Tapi kalau kalian tahu saya hidupnya masih panjang, pasti kalian nggak mau makan semeja-meja. Kenapa? Nanti gue gemuk, betul nggak? Nanti kena penyakit, nanti gue susah mesti diet lagi, betul nggak? Betul nggak? Kenapa? Karena kita tahu umur kita masih panjang. Jadi gini, maksudnya apa? Kalau kita ngerti punya mentalitas bahwa kita ini hidupnya panjang, nggak cuma sekali tapi panjang, kita akan hidup secara hati-hati. Apa yang kita kerjakan selama kita hidup ini menentukan nanti kalian kekekalan ngapain. Nangkap gak? Jadi contohnya, kalau memang di dunia ini panggilan kalian adalah seorang pemusik, nanti di surga kalian lanjutkan panggilan kamu. Orang yang panggilannya pemusik disuruh main musik 24 jam sekalipun gak akan capek, seneng betul gak? Contoh Steven nih, kakak tahu suka main musik. Kalau disuruh kerja digaji main musik doang seneng gak? Seneng, karena memang suka main musik. Nanti di surga kalian akan kerjakan apa yang memang adalah panggilan kalian. Ada orang yang dipanggilnya masak contohnya, suka banget masak. Di surga ya kalian masak. Ada orang yang sukanya binatang, kak saya suka pelihara binatang. Ya di surga nanti mungkin kalian akan pelihara binatang, kakak nggak tahu. Tapi intinya di surga tetap ada sebuah pekerjaan yang kalian kerjakan. Sebab kenapa? Di surga Bapak kita tetap bekerja, betul nggak sampai detik ini? Kalau Bapak kita bekerja, masa kita enggak? Betul nggak? Pasti kita juga tetap bekerja. Jadi kakak mau buat sebuah kesadaran kita di tempat ini, bahwa surga itu bukanlah akhir dari segala-galanya, tapi justru awal sebuah kehidupan yang indah tanpa air mata. Nangkap ya? Karena itu Yohanes bilang, hiduplah sedemikian rupa supaya nanti kamu di surga kamu nikmati semua upah kamu. Jangan kamu capek-capek, penuh penderitaan, sangkal diri, pikul salib setiap hari. Di surga ternyata tinggalnya di barak. Barak tau gak barak? Barak tuh di mes tau nggak? Jadi tidurnya rame-rame, nggak punya rumah sendiri. Bener-bener serius. Ada yang kayak gitu. Tahu di mana kakak nggak tahu, orang cerita tentang penglihatan dia dibawa ke surga. Ya, jadi kakak bilang apa? Hiduplah sedemikian rupa supaya nanti kalian di surga kalian nikmati yang kalian kerjakan di dunia ini, upahnya nanti di surga juga ada. Nangkep ya? Nah, kita baca yuk sama-sama. Mazmur, kita buka di Mazmur. Mazmur 131 kayaknya deh, sebentar ya kakak lupa di mana. Mazmur 139. Mazmur 139. Ayat 13. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Bahasa Inggrisnya begini, hari-hariku sudah kau numbered, sudah ditulis. Ya. Lalu apa? Sebab engkaulah yang membentuk aku. Benar gak sih? Iya betul. Oh sorry ayat 16 bukan 13 sorry 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Semua kita, kalau kakak mau gambarkan, kakak coba ambil perumpamaan supaya kita ngerti gini. Di surga ada kitab yang isinya hidup kalian. Contohnya namanya Michael kan. Misalnya ini kan Michael. Ya, di surga ada kitab, tulisannya kitab Michael. Ya dia. Itu ditulis sama Tuhan sebelum dia dilahirkan. Bisa ngerti gak? Jadi sebelum dia dilahirkan kita semua kan dari surga. Betul gak? Kita semua warga kerajaan surga. Betul ya? Kita semua kan dari Tuhan, dari hati Tuhan sendiri. Tuhan yang taruh benihnya kepada mama kalian ketika lagi hamil. Gitu kan ya? Jadi di surga sebelum Tuhan utus Michael untuk lahir di dunia, tanggal berapa kamu lahir? 31 Juli tahun 2005. Sebelum dia lahir 31 Juli tahun 2005. Nih sebelum misalnya tanggal 30 Juli 2005. Tuhan sudah siapkan. Aku sudah menulis sebuah buku kehidupan Michael. Michael siapa nama panjang kamu? Michael Vincent. Michael Vincent. Yang harus lahir di Tanah Merah pada tanggal
31 Juli 2005. Tuhan tanggal 30-nya tulis dulu buku mengenai kehidupan Michael. Nanti Michael umur sekian akan begini, dilahirkan. Lalu dia akan begini, dia akan suka ini, dia akan suka ini. Sudah ditulis sama Tuhan. Jalan hidup kita sudah ditulis. Bahasa Inggrisnya, our days are numbered. Jadi nanti ada di surga tuh ada buku untuk kamu Simon. Ada bukunya Simon. Ada bukunya Angel. Ada buku kalian masing-masing ditulis sama Tuhan. Nah, ketika ditulis nih, Tuhan juga tulis. Sekarang kamu umur berapa? Sekarang 12. Tuhan sudah tahu nanti tanggal umur, ketika dia umur 12, tanggal berapa ini sekarang? Tanggal 20 Mei 2017, Michael akan datang ke Light dan mendengarkan sebuah firman yang akan merubah hidup dia. Tuhan sudah menentukan. Lalu ditulis juga nanti tanggal 3 Juni acara malam pujian penyembahan, Michael akan datang dan di situ aku akan ketemu sama dia. Sudah ditulis semua di buku Tuhan sebelum kamu lahir. Ketika selesai Tuhan tulis sampai akhir, sampai hari terakhir tulisannya tamat. Dan Michael menyelesaikan hidupnya, mengejar panggilannya dan menyelesaikan panggilannya. Saatnya dia kembali ke rumah saya. Sudah ditulis, amin, the end. Lalu Tuhan, oke, mulai dari awal. 31-nya tiba-tiba Michael lahir. Nah, ketika dia lahir, dengar teman-teman. Ada pertanyaan begini, Kak, kalau memang Tuhan sudah merancang semua rancangan dia tuh semuanya baik, nggak ada yang buruk, nggak ada ditulis nanti Michael akan jatuh ke jerembab, lalu dia akan bertobat gara-gara jatuh. Enggak, Tuhan tidak pernah merancang yang buruk, enggak. Semua yang Tuhan tulis di kitab nama kalian semuanya baik. Nanti ada kitab Sifa juga ada. Sudah ditulis sama Tuhan, semuanya isinya yang baik-baik karena dia Bapa yang sayang sama kalian. Nggak mungkin dia merancang yang buruk, nggak mungkin. Lalu pertanyaannya gini, kok kalau gitu banyak kesedihan dalam hidup saya? Itu karena kamu yang pilih untuk nulis kehidupanmu sendiri. Karena kenapa? Tuhan ketika lahirkan Michael, bukan cuma sekedar dilahirkan jadi robot. Kita semua punya panggilan yang unik. Bilang unik. Sekali lagi, unik. Bukan antik ya, unik. Kita semua punya panggilan yang unik. Artinya setiap kita tuh sudah ditulis. Tuhan sudah rancang. Misalnya kakak ambil contoh Stephen yang kakak tahu bakatnya di mana. Contohnya Tuhan sudah rancang, Tuhan sudah rencanakan bahwa Stephen akan lahir sekian tanggal sekian. Dan hari ini tanggal 20 Mei dia akan ada di tempat ini. Lalu nanti Tuhan sudah tentukan tanggal sekian, umur sekian dia akan menemukan panggilan dia. Dan dia akan menulis ribuan lagu yang memberi dampak buat dunia ini. Sudah ditulis. Sudah ditulis, dengar. Tapi masalahnya pertanyaannya balik. Kenapa banyak yang buruk terjadi dalam hidup kita? Karena ketika Tuhan lahirkan Stephen, dia juga kasih satu, free will. Karena dia gak suka menciptakan robot. Kalau robot satu sama semua tinggal di setting, sama semua. Betul gak? Semuanya tinggal ngikutin kehendak Tuhan. Iya. Tapi gak ada emosi di dalamnya. Gak ada rasa cinta di dalamnya. Robot gak bisa mencintai orang, betul gak? Ada robot yang bisa jatuh cinta? Nggak ada. Selain Doraemon mungkin. Betul nggak? Tapi nggak ada. Karena cinta tidak bisa diprogram. Cinta harus keluar dari reaksi hati, respon hati. Karena Tuhan itu dia tuh Allah yang sangat mencintai. Dia tuh penuh dengan cinta. Dia pengen menciptakan Anda dengan cinta juga. Jadi dia kasih kamu free will supaya nanti suatu saat kamu yang memutuskan untuk mencintai Tuhan karena kamu memang cinta sama Tuhan. Dan lewat hubungan keintimanmu dengan Tuhan, kamu sampai ke panggilan yang dimana kamu ciptakan. Lewat keintiman Stephen nanti tanggal 3 Tuhan sudah tentukan. Nanti tanggal 3 aku akan temui Stephen dan hidupnya akan berubah drastis. Dan dia akan mulai membangun hubungannya yang intim dengan aku. Dan melalui hubungan intim itu akan lahir ribuan lagu-lagu baru. Tuhan sudah tulis. Tapi masalahnya karena ada free will ini loh, kehendak bebas. Kita semua punya pilihan. Kita mau jalan sesuai yang ditulis atau kita mau nulis sendiri. Nangkep gak? Tuhan sudah tulis, rancang semuanya baik-baik. Tuhan sudah rancang misalnya Rosa. Tuhan panggil kamu sebagai pengajar misalnya. Kamu akan membawa anak-anak mengenal Tuhan. Misalnya sudah ditulis. Tapi tetap kita punya pilihan. Kita mau hidup seperti yang Tuhan tulis. Atau kita mau nulis hidup kita sendiri. Nangkap gak?
Kita punya pilihan, makanya firman Tuhan pernah berkata, Tuhan kasih kamu talenta, Tuhan kasih kamu karunia, Tuhan kasih kamu bakat. Tapi bagaimana kamu menggunakan bakat itu terserah kamu sendiri. Kamu yang memutuskan. Kamu mau pakai bakat kamu untuk melayani Tuhan, atau kamu mau pakai bakat kamu untuk membangun karir kamu sendiri. Pilihan ada di tangan kita. Ya, balik mana nih? Oh, our days are numbered. Dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-harinya aku semua sudah tertulis. Tuhan sudah rencanakan semuanya. Nah Kak, kalau gitu, kalau misalnya saya sudah salah jalan, saya memutuskan untuk nulis hidup saya sendiri, dan saya melakukan banyak kesalahan, saya mengambil keputusan yang salah, apa yang harus saya lakukan? Firman Tuhan berkata, berbalik, bertobat kepada Tuhan. Ketika hatimu bertobat kepada Tuhan, Tuhan hapus sedikit, dia ganti yang baru, jadi baru lagi, jadi baik lagi. Dan dia bilang, nak, ini loh kayak gini, kamu harus hidupnya kayak gini. Nanti kalau kamu hidup kayak gini, kamu bahagia nak. Karena kamu baru bisa bahagia kalau kamu sesuai dengan yang aku tulis. Nangkap gak? Nangkap gak? Tuhan sudah rencanakan yang indah-indah. Tuhan gak pernah rencanakan kalian begini. Dia nanti misalnya si Butet. Butet misalnya, gak ada yang namanya Butet kan. Si Butet lahir seumur hidup miskin. Setelah miskin dia akan jadi pemulung, lalu setelah dia pemulung dia kecelakaan mati. Enggak pernah Tuhan tulis kayak gitu. Semua yang dia tulis di kitabnya semuanya baik, pasti baik dan paling sempurna. Bahkan kadang-kadang yang enggak pernah terfikir. Contohnya misalnya saya ambil cerita Petrus Agung. Dari anak yang dari keluarga sederhana yang miskin, bahkan ketika remaja dia pernah diludahin orang. Masih ingat gak ceritanya? Tuhan sudah tulis nanti anak yang sederhana ini lahir di keluarga yang sederhana, lahir di keluarga yang cukup terbilang miskin, tapi nanti ketika dia dewasa, dia akan mendirikan sebuah gereja yang memberi dampak satu kota Semarang. Tuhan sudah rencanakan yang dahsyat. Tuhan sudah rencanakan hidup kamu, James. Tuhan sudah rencanakan hidup kamu, masing-masing kamu punya panggilan yang unik, dan semua dipanggil untuk jadi orang yang besar. Gak mungkin sekedar, itu panggilan bapakmu. Contoh nih, kalau kalian jadi bapak, nanti suatu saat jadi orang tua, masa iya kamu pengen anak kamu jadi pemulung? Nggak mungkin, betul nggak? Betul nggak? Pasti kamu pengen jadi anak kamu jadi sesuatu yang memberi dampak, betul nggak? Minimal kehidupannya berguna, betul nggak? Firman Tuhan berkata bahwa our days, hidup kita sudah ditulis. Kita buka satu ayat lagi untuk membuktikan bahwa semuanya sudah tertulis. Pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3. Nanti kita mau lihat sebuah video klip bagus banget saudara. Teman-teman. Yuk kita baca Pengkhotbah 3. Ayat 15. Yuk ayat 15. Sudah dapat, katakan amin. Yuk kita baca 1, 2, 3. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Ini bicara apa? Kakak dulu kalau bahasanya nggak ngerti. Apa sih? Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Yang akan ada, sudah lama ada. Allah mencari yang sudah lalu. Maksudnya apa? Nah kakak baru sadar ketika Tuhan jelaskan kakak. Nah ini bicara soal apa yang sudah aku tulis. Jadi apa yang sekarang kamu kerjakan, itu sudah lama ditulis sama Tuhan. Sebelum kamu lahir, udah ditulis. Nanti contoh hidup kakak, contohnya kakak pernah menciptakan sebuah lagu yang benar-benar memberi berkat. Tahu lagunya? Cintamu misalnya gitu kan, cintamu gitu kan. Nah teman-teman, jadi ketika kakak tulis cintamu, buat kakak itu sesuatu yang baru. Tapi buat Tuhan apa? Itu mah sudah lama, aku sudah tulis. Nih nak, nanti nih suatu saat nanti kalau kita di surga, kita balik ke surga, pasti saya percaya Tuhan akan kasih lihat. Nih kitab yang sebenarnya aku tulis tentang kamu tuh kayak gini, tapi kamu hidupnya kayak gini. Kadang-kadang ngaco, tapi akhirnya baik. Nih loh, yang aslinya yang aku tulis kayak gini. Nanti kalau saya baca, astaga harusnya saya ikut Tuhan. Astaga, pasti banyak astaganya. Tapi saya percaya di dalam kitab kehidupan Tuhan tentang hidup saya, ada lirik yang harus keluar dari hidup saya. Cintamu membuatku bertahan. Itu Tuhan yang tulis. Dia bilang, itu bukan kamu. Buat saya itu sesuatu yang baru. Tapi buat Tuhan, nih udah ditulis sebelum kamu lahir. Christian Effendi akan melahirkan sebuah lagu. Liriknya titik 2. Cintamu membuatku bertahan. Cintamu membuatku berlari. Melepaskan semua yang ku cintai. Sudah ditulis sama Tuhan. Menurut kita, wah ini baru. Buat Tuhan yang baru sudah lama ada nih.
Sudah ditulis semuanya. Suatu saat kalian kalau menciptakan sebuah karya, itu Tuhan yang tulis di buku hidup kalian. Di buku kehidupan kalian masing-masing sudah tertulis karya apa yang harus keluar dari hidup kalian. Di buku kehidupan kalian akan tertulis, sudah tertulis. Misalnya suatu saat Glenn akan menulis sebuah buku. Sudah ditulis bukunya, judulnya apa, Tuhan sudah tulis. Tinggal kamu ngikutin. Nangkep gak? Semua sudah ditulis sama Tuhan. Nah, bagian kita apa? Cari Tuhan. Cari wajah Tuhan. Jadi kita tahu kehendak Tuhan apa dalam hidup kita. Kita buka di 2 Korintus. Ayat terakhir. Nah, cepat hari ini kakak khotbah. Senang kan? Siapa yang senang? Angkat tangan. Asem. 2 Korintus 5. Ayat terakhir, beneran terakhir. Tawa aja lu. 2 Korintus 5 ayat 10. Hari ini kakak khotbah memang gak panjang-panjang. Tapi kakak mau kasih lihat kalian sebuah video. Bagus. Yuk kita baca dulu. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab, nah ini penting nih, ini penting banget. Kakak berdoa supaya semua kita ngerti. Yuk kita baca. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Nah, stop di situ. Ketika orang dengar nama tahta pengadilan, yang di pikiran kita tuh serem. Judgment. Betul nggak? Tahta penghakiman Tuhan. Kelihatannya serem ya. Nah, tapi firman Tuhan berkata semua kita, semuanya pasti harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Lalu apa? Supaya apa? Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Bahasa Inggrisnya bukan baik dan jahat, tapi bahasa Inggrisnya good or worthless. Baik atau nggak ada gunanya. Nah ini saudara, teman-teman, ini bukan bicara nih. Firman Tuhan ketika dia ngomong begini, perhatikan. Ketika Tuhan bilang gini, semua kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Ini kita ini bicara soal kita orang Kristen, bukan orang dunia. Tahu dari mana? Kaget tuh. Gila, gue pikir penampakan. Ada orang di belakang gue. Oke, ya. Tuhan bilang semua kita, dengerin, balik lagi, fokus, dikit lagi, ini singkat. Kalau enggak kakak perpanjang, kalau kalian ngobrol sendiri pasti tambah panjang, percayalah. Ya, gini, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Jadi contohnya kakak ibaratkan begini, ini tahta Kristus, nanti Tuhan Yesus duduk di sini, misalnya, nggak jelek gini, pasti keren. Ya, kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita ini bicara siapa? Kita ini bicara orang percaya, bukan orang yang tidak percaya. Tahu dari mana kak? Sebab orang yang tidak percaya kalau mati langsung masuk neraka. Nggak masuk pengadilan lagi. Orang yang tidak percaya ketika mati rohnya langsung dibawa masuk ke neraka. Turun ke bawah, nggak sempat ngicip surga. Nggak sempat ngicip tahta pengadilan Tuhan. Nggak sempat. Ini tahta adanya di surga. Dan kita semua nanti akan masuk ke surga. Dan semua kita berbaris menghadap tahta pengadilan Kristus. Jadi bayangin nih. Semua kita nanti akan mati. Dan setelah mati kita sebelum masuk surga, di surga akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Satu persatu mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di kehidupan kita. Lalu Tuhan bilang apa? Firman Tuhan berkata apa? Sesuai, dan semua kita akan memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan kita, baik ataupun tidak baik. Bukan tidak baik sih, bahasa Inggrisnya yang berguna dan yang tidak berguna. Jadi kakak ambil contoh begini nih, teman-teman. Kita semua akan menghadap tahta pengadilan Tuhan, tapi bukan untuk dihakimi, bukan untuk dimasukin penjara atau dihukum, bukan. Tapi kita semua akan menghadap tahta pengadilan Tuhan untuk dapat upah kita. Masih ingat gak cerita satu orang upah dapat 1 dinar. Nah, setiap kita ngantri untuk dapat upah yang tadi Rasul Yohanes katakan, larilah sedemikian rupa supaya kamu dapat upahnya. Nanti kita nih di akhir kehidupan kita berbaris semua ngadep Tuhan dan kita semua nunggu upah kita. Bisa nangkap gak? Semua kita akan dipertanggungjawabkan. Nah, ini kalian harus pegang baik-baik. Semua kita dipertanggungjawabkan bukan sesuai dengan apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Tapi kita akan dipertanggungjawabkan berdasarkan apa yang kita lakukan terhadap panggilan kita. Contoh. Kakak itu, contoh ya, misalnya contoh. Kakak takut salah contoh nih. Nama gini deh. Iya, yang pasti tahu semua Agnes Monica lah contohnya. Iya kan? Suaranya, merinding, betul nggak? Kalau nyanyi merinding.
Betul ya? Kakak percaya sejujurnya, itu Kak Agnes Monica juga dari Tuhan, betul nggak? Bakat dia, panggilan dia adalah seorang penyanyi. Tapi kakak percaya ini bukan bicara salah benar ya. Please jangan dibuat ini jadi sesuatu yang kontroversial. Tapi ini cuma sebuah perumpamaan. Kakak percaya Agnes Monica dipanggil Tuhan sebenarnya untuk membawa jiwa-jiwa masuk dalam hadirat Tuhan melalui suara dia. Karena suara dia begitu baik, begitu bagus, begitu bikin orang passionate kalau nyanyi. Sebenarnya Tuhan rancang dalam buku kehidupannya Agnes Monica menurut saya ya, adalah untuk menjadi seorang yang membawa dampak dalam penyembahan gereja-gereja di seluruh dunia. Tapi lihat kehidupannya, dia pakai untuk membangun karirnya sendiri. Salah nggak? Enggak, bukan bicara salah nggak salah. Tetap anak Tuhan sih, masuk surga nggak? Masuk. Tapi kakak percaya nanti akan dipertanggungjawabkan upah kita masing-masing. Semua kita punya talenta dan bagaimana kita memakai talenta kita dalam hidup kita ini akan menentukan berapa banyak upah yang kamu terima. Orang bilang gini, enggak kah saya mah ikut Tuhan nggak perlu upah. Saya cuma mencintai Tuhan, yang penting saya bisa masuk surga. Saya setuju sih, saya juga sempat mikir kayak gitu. Iyalah ngapain dapat upah masuk surga aja udah syukur, betul nggak? Kakak juga sempat mikir gitu. Tapi ketika kakak renungkan, coba pikir lagi. Paulus ngomong, larilah sedemikian rupa supaya kamu dapat upah, dapat hadiahnya. Yohanes juga ngomong yang sama. Artinya apa? Mereka ini rasul-rasul yang hebat yang mencintai Tuhan dengan segenap hatinya. Tetap juga mengingatkan kita supaya kita lari untuk dapat upah yang penuh. Sebab upah yang penuh itu hanya bisa didapat kalau kamu benar-benar masuk panggilanmu yang sesungguhnya. Nah teman-teman, dalam hidup kita ini, setiap kita ini sudah ditentukan berapa jiwa yang akan kamu menangkan. Tuhan sudah tentukan berapa jiwa. Nanti Stephen misalnya Tuhan tentukan untuk menciptakan lagu. Nanti Tuhan sudah tentukan di buku kehidupannya, Stephen selama masa hidupnya memenangkan 3.471.300 jiwa. Lewat lagu yang dia ciptakan. Tuhan sudah tentukan berapa jiwa yang harus memenangkan. Tuhan sudah tentukan. Jadi nanti kita semua menghadap tahta pengadilan Tuhan. Kita semua akan mempertanggungjawabkan bagaimana kita pakai talenta kita. Ada orang dipakai talentanya misalnya suka banget yang namanya main drama. Sampai di rumah pun main drama terus sama papa mamanya. Main drama terus sama teman-temannya. Tuhan sudah tentukan untuk main drama hidupnya. Tapi dia pakai nggak ada gunanya untuk membangun kehidupannya sendiri. Ada juga Tuhan sudah tentukan, misalnya contoh Simon suka banget main bola misalnya. Semisalnya Tuhan panggil dia untuk jadi seorang pemain bola yang memberi dampak. Contoh kayak kakak, betul nggak? Kakak kan main bola bener-bener setelah itu dia wah untuk Tuhan, bener kan, keren gitu kan, memberkati orang. Tuhan sudah tentukan berapa banyak jiwa yang harus kalian menangkan sebenarnya lewat panggilan kalian di hidup ini. Kita mau lihat sebuah video ya. Teman-teman, ini videonya nanti kakak coba jelaskan bahasa Inggris sih, tapi ada terjemahannya, coba dibaca ya. Ayo di gelapan kita nonton sebuah video dulu. Di ini matiin, oke. Kakak matiin ininya dulu deh sebentar. Gimana sih cara matiinnya? Gini ya. Oh ya, oke. Dah. What are you called to? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do. Imagine with me standing before the throne of God in a scenario like this. Itu dimatiin juga dong lampunya. Evangelist Anderson, come forward and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson, I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. Evangelist Anderson, where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances, son. Where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Can't you solve me?
As you saw my face, I would have revealed this to you. And everything in regards to that man's calling was burned up before the judgment seat of Christ. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant Jones? No, I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life will be burnt up before the judgment seat of Christ. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to the nations. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way. Sister Smith, I never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you the 1,579,541 souls those 3 children impacted. You sought me and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do. Amin. Oke, pemusik bisa naik? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Kakak coba jelasin ya. Jadi nanti setiap kita akan menghadap Tuhan. Dan setiap kita kan Tuhan sudah rencanakan kita jadi seperti apa. Beberapa dipanggil untuk membesarkan anaknya jadi ibu rumah tangga yang mengenal Tuhan. Beberapa dibesarkan untuk jadi seorang akuntan pajak. Beberapa dibesarkan untuk jadi hamba Tuhan. Ada juga dipanggil untuk jadi pelukis. Ada yang dipanggil untuk pemusik. Tapi intinya semua kita punya panggilan yang unik. Tangkap gak? Ngerti ya? Dan setiap kita nanti ketika di surga akan dipertanyakan. Nanti gak ditanya, kamu sudah pakai misalnya gini, Tuhan, aku sudah melayani di Light Generation setiap Sabtu. Setiap Sabtu aku datang, Tuhan gak pernah absen. Kadang-kadang suka bantuin Ci Evelyn, Ci Vina, Ci Cindy, bantu-bantu mereka bersih-bersih. Saya suka bantu-bantu. Tuhan, ini loh aku sudah kerjakan pelayanan. Tapi nanti di hadapan Tuhan, enggak, aku gak panggil kamu itu. Aku panggil kamu untuk ini misalnya. Semua kita punya panggilan. Yang kita lakukan, teman-teman, kita akan dihakimi bukan berdasarkan yang kita lakukan, tapi kita akan dihakimi berdasarkan apa yang kita apa panggilan kita. Tuhan sudah tahu. Contohnya misalnya kakak ambil contoh, misalnya dalam hidup Glenn, Tuhan sudah tentukan bahwa dia akan belajar batik dari usia berapa misalnya ya. Kakak nggak tahu. Kakak nggak akan tahu panggilan kalian apa. Yang tahu itu cuma Tuhan. Makanya kan tadi Tuhan bilang apa? Kalau kamu cari aku, kamu pasti tahu, betul nggak? Hanya kalau saja kamu cari aku semasa hidup kamu nak, aku pasti akan kasih tahu kamu apa panggilanmu, betul nggak? Betul nggak?
Contoh misalnya Glenn, Tuhan sudah tentukan Glenn harus belajar batik di usia sekian, dan dia akan jatuh cinta sama yang namanya batik. Dan lewat tangan dia akan menghasilkan batik-batik yang memberkati hidup banyak orang. Siapa tahu suatu saat dalam hidup kamu ada satu pembeli akan beli batik kamu. Setelah itu dia ketemu kamu, ngobrol sama kamu, dan hidupmu benar-benar memberkati dia. Sampai dia merasa, aku benar-benar diberkati. Kamu siapa? Namanya Glenn. Dan kamu orang Kristen ya, terima kasih. Dan sejak bertemu dengan Glenn, karena beli batiknya, orang itu bertobat. Dan gara-gara orang itu bertobat, dia mementangkan misalnya ribuan jiwa. Hanya karena dia berjumpa dengan Glenn, si pembuat batik. Nangkep gak? Kakak gak tahu dalam hidup kalian apa yang Tuhan panggil. Tapi yang jelas Tuhan yang tahu. Jadi kalian semua, makanya kakak berdoa tanggal 3 Juni. Kalau bisa dari sekarang kalian tanya Tuhan, Tuhan aku mau cari Engkau. Jangan cuma sekedar cari Tuhan untuk dapat panggilan, enggak. Cari Tuhan karena memang kamu cinta Tuhan. Cari Tuhan memang karena hatimu merindukan Tuhan. Nanti Tuhan akan bawa kamu masuk dalam pelayanan demi pelayanan, panggilan demi panggilan. Minggu depan kakak akan bicara spesifik soal panggilan. Tapi hari ini kakak mau bicara pentingnya mencari wajah Tuhan. Lanjut dari yang terakhir. Karena hanya melalui kamu mencari wajah Tuhan, kamu akan tahu panggilanmu dalam hidup apa. Nanti teman-teman, misalnya kita cuma sekedar kita gak cari Tuhan seumur hidup kita. Contohnya misal suatu saat Stephen kembali ke surga, pasti Tuhan akan tanya, Stephen, kemana 431 lagu-lagu baru yang harus keluar dari hidup kamu? Kemana nak? Aku sudah tulis di buku kamu nih nak. Kamu aku kasih talenta untuk bermain musik. Dan kamu harusnya akan mengeluarkan lagu-lagu karena dasarnya cinta sama Tuhan. Teman-teman tahu gak, kakak tulis lagu cintamu, kakak tuh bukan backgroundnya orang yang ngerti cara nulis lagu, enggak. Kenapa lagu cintamu bisa tertulis? Karena kakak punya perasaan cinta kepada Tuhan dan kakak tuliskan di lagu itu. Tanpa mencintai Tuhan, kamu gak mungkin bisa mengeluarkan karya apapun dalam hidup. Nangkep ya Stephen ya? Suatu saat mungkin Stephen akan ditanya, nak kemana 431 lagu baru yang harus keluar dari hidup kamu, yang nanti lagu-lagu itu akan menjamah dan merubah miliatan orang? Kakak gak tahu. Apa panggilanmu? Pernahkah kamu coba tanya Tuhan? Pernahkah kamu cari wajah Tuhan? Kalau kamu cari wajah Tuhan, kalau kamu dasarnya cari wajah Tuhan karena kamu mencintai Tuhan, Tuhan pasti akan bukakan kepada kamu apa panggilan kamu. Nanti akan ditanya semuanya pada akhirnya. Aku ternyata sebenarnya aku panggil kamu nak sebagai seorang misalnya pelatih sepak bola. Kakak gak tahu. Tapi yang jelas setiap kita punya panggilan. Mungkin untuk perempuan beberapa dari kalian, nah aku panggil kamu untuk membesarkan 2 anakmu nanti. Jadi dari sekarang kamu harus jaga kekudusanmu. Kamu harus jaga untuk tidak berpacaran terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya nanti kalau kamu menghasilkan keturunan ilahi, benihmu itu loh akan memenangkan jiwa-jiwa nak. Kakak gak tahu. Ada rencana di balik semua yang terjadi dalam hidup kalian. Ada rencananya. Ada rencana kenapa kalian lahir menyukai yang warna merah misalnya. Kakak gak tahu. Pasti ada rencana di baliknya. Apa kak? Gak tahu. Ada sesuatu yang unik. Kenapa kok kalian kalau misalnya dengar lagu-lagu tertentu kalian bisa nangis. Contohnya kakak nih dulu tahu panggilan kakak salah satunya nih. Kakak setiap kali lagunya udah berbicara mengenai bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan. Kakak tuh pasti nangis hancur hati kakak. Pokoknya detik-detik mendengar lagu-lagu mengenai jiwa-jiwa, kakak itu tersentuh sekali. Kakak itu rasanya pengen nangis untuk jiwa-jiwa. Nah dari situ kakak tahu panggilan kakak adalah memberi dampak buat jiwa-jiwa. Panggilan kakak adalah penjala manusia. Kakak tahu kenapa setiap kali kakak dengar lagu itu rasanya pengen nangis. Apakah kakak dengar suara Tuhan? Enggak, kakak gak pernah tahu Tuhan panggil kakak apa sebenarnya dari awal. Kakak cuma mengikuti Tuhan, kakak cuma belajar mencintai Tuhan. Nanti karena mencintai Tuhan, kakak dibukakan pengalaman demi pengalaman, panggilan demi panggilan masuk sendiri. Kakak gak pernah pusing apa. Tapi intinya cuma satu, kalau kamu cari Tuhan, pasti Tuhan akan singkapkan ke dalam hidup kamu. Nangkep ya? Semua kalian sudah ditulis apa yang akan keluar dari hidup kamu. Misalnya Siva suka baca buku. Tuhan sudah tentukan kamu dari kecil suka baca buku. Supaya nanti gede kamu menulis buku. Dan kamu akan tulis 500 buku misalnya. Nanti di surga Tuhan akan tanya, Siva, kenapa selama kamu hidup 500 buku yang harus kamu tulis kemana?
Kok kamu gak pernah tulis? Tuhan, aku gak tahu kalau aku harus tulis buku. Karena kamu gak pernah cari aku, nak. Nangkap gak? Bisa nangkap sesuatu gak? Ya, kakak berdoa ini agak berat sebenarnya. Kakak coba jelaskan ke kalian tuh susah, agak berat gitu ya. Tapi kakak berdoa supaya kalian nangkep, minimal nangkep itulah bahwa kita punya panggilan dalam kekekalan. Dan kalian semua punya bright future. Tuhan punya masa depan yang indah. Ketika kakak nonton film ini nih, teman-teman, jujur, kakak lagi iseng-iseng nonton video. Bukan video sih, kakak lagi denger podcast gitu ya. Terus kakak denger klip soal ini. Begitu kakak denger lagu ini, suaranya doang, kakak gak nonton videonya. Ketika kakak denger suara tentang cerita, tentang percakapan Tuhan dengan kita nanti di tata penghakiman, kakak jujur nangis. Kakak lagi nyetir waktu itu. Kakak nangis. Kenapa? Karena detik kakak dengar suara itu, Tuhan tiba-tiba bicara di hati kakak. Tuhan bilang gini, nak, kamu tahu gak? Di Tanah Merah itu, di Light, sebenarnya banyak banget karya yang keluar dari hidup mereka yang mencintai aku. Banyak sekali karya-karya indah yang merubah Indonesia lahir dari persekutuan intim mereka dengan aku. Nah, kasih tahu anak-anak Light bahwa kamu lahir bukan cuma sekedar. Kamu lahir bukan karena kecelakaan papa mama, enggak. Kamu lahir bukan kebetulan. Kamu lahir ada rencana Tuhan. Dan dalam hidupmu ada karya yang belum keluar. Banyak sekali karya-karya Tuhan belum keluar dalam hidup kalian. Tapi Tuhan sedang bicara. Ketika kakak dengar itu, kakak nangis, kakak sampai gemeteran. Karena kakak ternyata sadar. Ternyata teman-teman, kalian itu sudah dipilih Tuhan, teman-teman. Bagian kita sekarang apa? Cari Tuhan. Sejujurnya hari itu kakak juga, begitu kakak dengar, kakak juga sadar satu hal. Salah satu panggilan hidup kakak adalah menulis lagu. Memang karena sibuk pelayanan, kakak sudah lama tidak menulis lagu lagi. Ketika kakak dengar itu, teman-teman, kakak tuh rasanya kayak ditampar lagi gitu loh. Kakak sadar, salah satu panggilan saya juga adalah menulis lagu. Jangan-jangan nanti Tuhan akan tanya, Chris, mana lagu ini yang belum keluar dari hidup kamu? Kok cuma satu cintamu, yang lainnya mana? Jangan-jangan nanti Tuhan akan tanya itu, teman-teman. Nangkap gak? Nangkap gak? Semua kita punya karya yang harus keluar dari hidup kita. Kakak berdoa nanti tanggal 3 datang dengan kesungguhan hati, cari Tuhan. Nanti kita gak akan ada bangku. Jadi kalian mau tempatkan di mana, pastikan diri kalian nyaman untuk sembah Tuhan. Berapa lama penyembahannya gak tahu, teman-teman. Pokoknya kita akan sembah Tuhan sampai setelat yang kita bisa. Pokoknya kita nikmati hadirat Tuhan. Ingat gak yang terakhir kita pernah menyembah Tuhan sampai jam 11, setengah 12 malam, kakak lupa, betul gak? Hadirat Tuhan kuat sekali, betul, sampai kita rasanya gak mau pulang. Dan kita berdoa supaya hadirat sama kembali terjadi di tempat ini. Amin. Supaya di tempat itu kalian cari Tuhan. Minta Tuhan, Tuhan jumpai saya. Kalau kemarin di home itu ada satu anak yang kau jumpai, bahkan kau bawa ke surga, Tuhan aku juga mau. Tapi jangan ngotot ya. Bedanya ngotot sama minta tuh ada loh, betul ya. Kalau ngotot kita marah, kalau gak dikasih mutung. Kita kepahitan, kecewa, nah itu ngotot. Tuhan gak bisa kamu deketi dengan ngotot, gak bisa. Tuhan gak bisa kamu atur-atur. Tapi barang siapa yang rindu dan barang siapa yang haus, pasti terima. Bisa nangkep ya. Kembali kakak ingatkan, hari-hari ini ambil waktu yuk puasa 1 minggu sampai tanggal 27 besok. Kalau ditanya siapa pengen ketemu Tuhan, semuanya pengen. Giliran disuruh puasa, gak mau. Betul gak? Padahal Tuhan bilang apa? Nah, persiapkan, suruh semuanya puasa supaya bertemu aku tanggal 3. Tuhan udah ngomong begitu. Kita masih males puasa. Mau sih ketemu Tuhan, tapi puasanya enggak. Gak bakal, teman-teman. Anggap ya. Coba taruh dalam hati kamu, seberapa kamu menginginkan Tuhan. Seberapa kamu rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Seberapa rindu kamu untuk dengar suara Tuhan dalam hatimu. Kakak percaya masa Tuhan gak ngomong, pasti Tuhan ngomong. Minggu depan kakak akan bicara mengenai panggilan hidup dan bagaimana mendengar suara Tuhan dalam panggilan hidup kalian. Kakak berdoa supaya itu minggu besok, minggu terakhir kita sebelum tanggal 3. Datang ya. Siap-siapkan benar-benar datang. Dan tanggal 3 kita benar-benar datang dengan kesiapan hati. Oke? Yuk kita tutup mata, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Hari ini kami buka hati kami masing-masing di hadapan-Mu Tuhan.
Biar Engkau sendiri bicara dalam hati setiap kami Tuhan. Seberapa Engkau merindukan kami, seberapa Engkau menginginkan kami. Buat kami mengerti itu Tuhan. Bukakan hati kami Tuhan untuk menangkap hati-Mu Tuhan. Tidak cuma sekedar mengerjakan apa yang sudah harus kami kerjakan, tapi biar kami betul-betul mencintai Engkau dalam semua yang kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ambil waktu berdoa sama Tuhan. Ambil waktu untuk mendekat kepada Tuhan. Singkapkan setiap hati kami Tuhan. Bereskan hati kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau. Kami rindu Tuhan mengalami perjumpaan, pengalaman pribadi yang dengan Engkau Tuhan. Pengalaman yang intim dengan Engkau Tuhan. Ini jadi jeritan hati kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai di sini Tuhan. Aku berdoa Kau terus kerjakan sesuatu dalam hidup mereka masing-masing Tuhan. Bicara dalam hatinya Tuhan, mereka dipanggil untuk apa. Bicara dalam hatinya Tuhan, apa yang mereka perlu lakukan untuk mempersiapkan diri mereka berjumpa dengan Kau tanggal 3 nanti Tuhan. Di acara The Call nanti Tuhan, kami berdoa Tuhan, bawa setiap kami masuk dalam keintiman itu Tuhan. Bawa setiap kami masuk dalam titik keintiman itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucapkan syukur. Amin, amin, amin.